Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Kita masih bisa bersua. Ini diangkatkan oleh pimpinan Forkit setiap Kamis katanya ada kajian, dan alhamdulillah kita rutin, kita dapat bertemu, berarti kita masih diberikan usia panjang dari minggu kemarin sampai minggu sekarang. Mudah-mudahan usia yang panjang itu kita isi dengan amal soleh, bukan amal salah. Kita bersyukur masih diberikan usia panjang. Yang tidak kalah pentingnya, kita masih tancapkan dalam ke dalam diri kita itu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah nikmat yang paling besar, itu nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Kita niatkan agar ini juga menjadi doa dan juga obat, juga penghibur saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di Cianjur, rumahnya hancur, tidak ada tempat berlindung, dan kemarin sempat beredar berita hoax ada gempa lagi di Garut. Ternyata setelah kami klarifikasi dengan saudara-saudara yang di Garut sana tidak ada, maka hati-hati sekali untuk menyebarkan, karena kemungkinan kebetulan teman-teman di Garut banyak tidak ada apa-apa. Jadi yang diliput, yang kalau memang ada yang beredar itu adalah video-video yang ada di Cianjur, bukan di Garut. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini luar biasa, tidak jarang, sangat di suatu usaha yang ada juga tidak hanya mendapatkan kebahagiaan dunia berupa maisha, berupa rezeki dari Allah, tapi juga ada kajian. Ini kemarin saya dapat ini luar biasa, diakatkan juga pakai koko semua. Mau ngaji ya? Kamis itu alhamdulillah Forkit sekarang sudah mengadakan pengajian rutin untuk para tim. Tapi jam 7 buka dulu seperti biasa sampai jam 8, nanti jam 10 kita buka lagi. Ngajinya hanya 2 jam. Oke guys, ini turun tahu susu ya. Tahu susu. Semoga menjadikan keberkahan untuk Forkit dan karyawan-karyawannya. Kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia sebagaimana doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga. Dan kita berharap dengan ngopi ini, kan gitu ya, yang kita sepakati, ngobrol penguat iman. Iman kita makin kuat, iman kita makin mantap, iman kita tidak ada keraguan sedikit pun, kan begitu. Sehingga setiap hari itu dipupuk, karena iman itu bisa nurun. Yajid wa yankus, kata Rasulullah. Yajidu bito'ah wa yankus bimaksiyat. Tambah naiknya iman itu karena ketaatan kita. Rajin menjaga lisan kita, omongan kita baik, rajin ibadah, hormat sama orang tua,
tidak ngelawan sama orang tua. Yang dia lihat yang bagus-bagus, sholat malam itu naik terus naik. Tapi wayan kusbi maksiat. Kita lihat sesuatu tayangan yang buruk, omongan kita buruk, hati kita buruk terus turun. Mudah-mudahan dengan ngopi istilahnya di Forkit ini, meskipun airnya bukan kopi kan gitu, hanya istilah saja, ngobrol untuk apa sih? Semakin hari semakin berapa minggu setiap Kamis iman kita selalu kuat. Begitu. Karena kemarin kita sudah melalui bersama yaitu proses keimanan kita kepada Allah. Nah, sebelum kita melanjut tetap harus kita sepakati. Ini kebetulan aja tampilannya Apple yang kena gigit siapa itu? Apple. Pokoknya Apple ke Oppo ke atau Nokia ke Nokito, pokoknya di silent. Ya, jadi di nonaktif, fokus ke depan. Nah, sebelum kita berlanjut, kemarin setelah kita ikut ngobrol ringan tadi untuk penguat iman tentang proses keimanan kita kepada Allah, apa yang didapat, kesan-kesan apa sebelum kita lanjut. Karena kan kemarin itu kita pakai terbang-terbang sekali gitu ya, tidur di lapangan kan gitu kan, kita terbang. Apa sih yang didapat dari itu? Terus kita merasa awalnya bumi yang paling gede, ternyata enggak kan gitu kan. Yang paling gede itu matahari, terus kitanya gimana gitu. Terus sampai yang lain, planet-planet yang lain, nyaris tak terdengar kita tuh, nggak kelihatan. Apa sih yang didapat dari itu? Kalau kita yang jantan pakai kacamata sama saya. Siapa? Siapa? Noval. Ya, apa yang kemarin ikut ya? Enggak, Pak. Oh, nggak ikut. Ikut operasi. Operasi. Ya Allah, siapa Allah operasi apa? Mata iwak, Pak. Oh iya, sembuh ya. Ya. Yang ikut kemarin ada kesan-kesan nggak? Kita tidur di lapangan terbang kecil kan gitu kan? Apa sih yang didapat sebelum apa? Siapa saja atau yang perempuannya? Kesan terkesan atau tidak gitu? Malu ya ngasih, ternyata karyawannya pemalu. Padahal gak ada yang bawa palu ya, pemalu semua gitu. Baik, tujuannya apa sih kemarin itu gitu? Kita yakin bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita tidak mungkin ada di dunia dengan sendirinya, karena ada paham yang mengatakan nggak ada itu, yang ada adalah ada teori kekekalan energi, gitu. Energi atau massa itu tidak bisa dimusnahkan. Ini teori yang dicetuskan oleh orang-orang anti Tuhan. Jadi yang tidak bisa musnah itu ya Allah yang menciptakan alam semesta. Karena yang lain itu kata dia itu dari benda berevolusi. Bahkan kemarin ada yang dia ngaku dirinya dari otan gitu ya. Gitu. Pak Darwin itu kan ya. Kalau kita keturunan Nabi Adam. Nah, setelah itu, setelah diciptakan biasanya ada manusia yang takabur. Bukan nggak lari, takabur itu sombong. Ya. Disuruh ibadah nggak ibadah. Maka kemarin itu kita tidur di lapangan tuh maksudnya apa sih? Mengecilkan diri gitu. Nggak ada apa-apanya. Kita nggak mau ibadah, jangankan kita, satu dunia, bumi kan gitu kan, kita lihat nggak ada apa-apanya dengan planet yang lain, sama matahari nggak ada apa-apanya. Jadi begitu kita Allah Akbar, betul-betul Allah yang maha besar, aturan Allah yang maha besar. Kita kecil, kita tidak akan ada di dunia ini, maka harusnya tunduk, patuh, taat dengan seluruh aturan-aturan Allah. Nggak berani melanggar, nggak berani melawan. Karena alam semesta manusia ciptaan Allah. Jadi, dan juga kita punya bersenang-senang, yel-yel, supaya apa nanti kalau ini sih untuk penyemangat pertama, dan penyemangat kedua itu kalau sudah mulai ada yang busuk, misalnya gitu, ada yang, nah baru kita kasih, kalau disebut apa kabar hari ini, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar gitu ya. Kita coba supaya di awal kajian itu nggak lesu, nggak loyo. Cuman juga kalau dianjurkan tidak nyender. Biasanya kalau nyender itu asik.
PW. Posisi kalau bahasa orang Jawa itu enak banget kan gitu ya. Baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kita masuk ke janji kami yang setelah mengenal Allah itu apa sih? Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu dari mana Al-Quran berasal, kan begitu. Ya, bersama kami. Ini kemarin lupa, tak kenal maka tak sayang, mungkin tak kenal maka taruh. Baik, kalau kita lihat ini, wow, ya, ini Al-Quran, tulisannya tulisan Arab, gitu kan ya? Maka ada orang yang akan menduga, menyangka, atau menuduh, begitu, bahwa Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab karena tulisannya Arab, gitu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, karena yang membawa junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tuduhan kedua, itu Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Muhammad. Kalau di sana itu di Cina misalnya ada Tao, ajarannya Taoisme kan gitu. Ada komunisme kan gitu. Marxisme, ajarannya itu begitu. Ini Muhammadisme. Atau kemungkinan ketiga, ini Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Allah, dari Allah. Seperti itu. Di sini ada yang dari Cina atau dari Jepang. Nah, percuma nih kalau saya keluarkan ini, percuma kalau ada yang dari Jepang atau dari Cina. Nah, ada yang tahu ini bacaannya apa ya? Siang-siang maling seng gitu ya? Bukan gitu. Apa bacaannya? Ada yang tahu? Nah, saya sebelum ngeluarin ini ketimbang sia-sia ini slide, ada yang dari Jepang enggak? Ini buat tulisan kanji. Nah, sekarang kita lihat sampai botak pun kita kalau tidak pernah belajar bahasa Jepang, tulisan kanji, sampai kapanpun kita nggak akan bisa baca ini, ya kan? Karena kita nggak belajar itu. Kecuali ada translate-nya. Kalau turun begini, apa artinya? Nah, itu yang ngerti yang pernah belajar bahasa Inggris. Tapi kalau belum pernah belajar bahasa Inggris, dia orang Indonesia, ini uncle. Paman bahasa Inggrisnya apa? Uncle. Bukan, kata yang nggak pernah. Dan dia ngotot. Ini tulisannya uncle. Uncle, uncle, nggak bisa baca apa? Nah, kan salah nggak orang itu? Nah, nanti di masyarakat juga gitu. Ada orang yang belum paham Islam walaupun sudah tua, kayak saya nih, sudah meninggalkan dunia hitam ya, dunia mulai putih nih, gitu ya. Walaupun sudah sepuh, tapi ibadahnya masih salah. Misalnya nih, hati-hati ya. Kita misalnya merasa lebih tahu, tapi coba lihat, bijak tidak orang begini ya. Ada orang sholat, taunya setiap sholat itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya ya. Nah begitu kita sholat di masjid nih, nanti asar misalnya, ada orang habis sholat asar, sholat bener apa salah? Salah kenapa? Karena ada badiahnya. Nah, karena tidak ada badiahnya. Terus ngelurusinnya gimana? Kita panggil bapak itu di depan banyak orang. Ah, bapak salah. Baik nggak? Nggak baik. Caranya, ya orang tua ini boleh jadi dia belum pernah dapat ilmu kayak kita. Kalau kami kebetulan, alhamdulillah dengan izin Allah, Ta'adus bin Ni'mah diamanahi di satu DKM sebagai seksi dakwah, bagian ngurusin para ustadz dan yang sering menemukan begitu. Kita ini mau ngurusin orang ini atau mau menjatuhkan orang ini? Tuh, bapak, caranya gimana? Kita pegang tangan, kenalan dulu, kita bawa ke pojok. Nggak ada orang di situ. Kenalan dulu, bapak dari mana? Seperti apa? Mohon maaf pak. Nah, jangan menjas dulu bahwa dia salah. Boleh jadi dia melakukan sholat apa? Sholat kodok. Dulu waktu masa jahiliyahnya dia banyak meninggalkan sholat misalnya gitu kan. Tanya dulu, Pak, dari mana? Kenalan kan gitu.
boleh tahu Pak, tadi habis sholat asar Bapak sholat apa? Adek kumaha adek teh. Oh gitu. Adek teh setiap sholat itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Oh, tahu kan, berarti ini orangnya sholat ba'diyah, bukan sholat kodok. Kalau sholat kodok nggak bisa nyalain kita gitu. Boleh dikerjain di waktu yang dilarang juga boleh. Cuman nggak bijak kalau di depan orang gitu. Nanti sangkain, oh apa? Bukan mau menggurui kan gitu. Terpanggil dari surat Al-Asr, tawasobil hak, saling mengingatkan yang baik. Dan saya juga saling mengingatkan kesabaran bahwa Rasulullah SAW melarang Pak, tidak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Oh, astagfirullah, saya nggak tahu, saya dosa ya? Enggak Pak, kan gitu. Bapak kan belum tahu, enak nggak gitu? Coba, kalau kita melakukan kesalahan seperti itu, digituin enak nggak? Atau orang banyak nih, Pak, sini Pak, gimana sih Bapak? Kalau kita salah begitu enak nggak digituin kan gitu? Sama kayak tadi juga. Si Ujang teh, itu iya teh uncle, salah nggak? Nggak pernah belajar bahasa Inggris. Jangan rame, walaupun lebih tua ya, ilmunya beda. Kata Allah, kul hal yastawil lazi ya'lamun walazina la ya'lamun. Coba jawab ya. Sama tidak kata Allah? Orang yang tahu sama yang nggak tahu, sama nggak? Nggak sama kan? Walaupun kita anak kecil, ini langsung tanpa baca lagi, angkel gitu langsung taman tahu. Ya karena pernah. Tapi bagaimana bapak-bapak kita, orang tua saya militer, nggak pernah sekolah. Urusan apa? Kalau dulu zaman dulu itu namanya SR, sekolah rakyat. Tahu nggak kayak gini? Nggak tahu. Terus orang tua kita bilang, bodoh kamu. Ini itu namanya unclek. Ya sudah. Mohon maaf Bi, itu kalau bahasa Inggris. Oh ini bahasa Inggris ya, bacanya nggak gitu, gitu. Tapi ada orang tua masih ngotot. Ya sudah, jangan rame gara-gara tulisan unclek kan gitu ya. Nah, ternyata betul itu saya enggak. Itu namanya paman. Yang ini kan gak ada yang tahu kan, kecuali turun seperti ini. Apa? Raja. Tapi bagi orang yang lain ini king, mungkin sama si Ganu, urus tea, ceking kan gitu. Ternyata ini raja. Wajar tidak kalau ada orang melihat seperti ini bilang ini tulisan kanji, tulisan Cina atau tulisan Jepang. Wajar enggak? Apalagi Allah Subhanahu wa taala tahu persis nanti akan ada tuduhan bahwa Quran ini karena tulisannya Arab. Nanti ada yang nuduh ini bikinan orang Arab. Sampai orang Indonesia kalau berangkat ke haji itu ketemu Quran tulisannya Arab, sangkain Quran. Mutin, ya Allah, Quran tercecer. Padahal Quran tulisannya Arab. Tidak bisa bahasa Arab, mana kan gitu ya. Nah, dibuat oleh orang Arab. Atau tadi itu dibuat-buat oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad SAW. Allah tantang. Surat Hud, surat 11 ayat 13. Buatlah 10 surat mim misli. Mereka menuduh bahwa Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Tantang 10 surat. Diturunin 1 surat. Dikunci oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra atau Bani Israil surat 17. Tuh, ayat 88. Manusia dan jin atau jin dan manusia berkumpul enggak akan mampu. Dikunci lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, 1 surat kan seperti itu. Maka Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Maka sebelum kita baca Quran, kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minimal di awal begitu. Kalau mau tambahin bismillah boleh. Supaya ini kajian interaktif, nanti dibantu dibaca. Yang pertama dibaca oleh Ikhwan, nanti berikutnya gantikan oleh Ahmad ya di situ. Siapa tadi? Noval. Bisa kelihatan? Bisa. Ya, pakai taus dulu tadi.
Qul fa'tu bi'asyri suwarin mislihi muftariyati wa manis taqtum min dunillahi in kuntum shadiqin. iya agak kiri. Sebentar. Nah, ya sip. Ayah. Iya, artinya. Bahkan mereka dia Muhammad membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya. Al-Quran ini buat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat Hud ayat 13. Iya. Tantangan Allah Subhanahu wa taala ini turun dulu sebenarnya untuk kafir Quraisy, kan gitu. Bangsanya sendiri. Nabi Muhammad itu dari kecil terkenal nggak pernah bohong. Al-Amin. Kan begitu. Di umur 30 tahun menyelesaikan sengketaan peletakan batu Hajar Aswad. Tapi begitu 40 tahun jadi nabi, dibilang majnun, tukang sihir. Nah, ada tuduhan Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tapi jangan main-main. Rasulullah itu punya sifat fatonah, cerdas sekali, luar biasa. Gitu ya. Maka tantangan Allah nggak pernah dicabut. Yang saya gelapin ini juga saya gelapin. Ini ditantang. Datangkan 10 surat kan gitu. Faktu bi asri suwarim mim misli, semisal, seumpama, persis. Emang belum pernah ada yang nyoba? Pernah. Ada yang nyoba, namanya Musailamah dari Yaman, diberi gelar oleh Rasulullah Al-Kazzab, si pendusta. Gitu. Saya tanyain, sahabatmu turun surat apa? Al-Fil. Gitu. Saya juga baru dapat wahyu dari Allah. Dia ngaku nabi, kan gitu. Jadi surat Al-Fil juga, Al-Fil, gajah. Wa mal fil. Apakah gajah itu? Urtumul tawil, dia punya belalai yang panjang. Nggak usah turun ayat, dah fil ya, bagus ya. Udah kayak saya. Nggak usah turun ayat juga orang tahu, ditawain. Sahabat, engkau tahu bahwa dirimu pendusta, kan gitu. Jadi ya seperti itu. Tidak ada yang mampu. Dari dulu sampai yaumul kiamah ayat ini tidak pernah dicabut. Karena Allah tahu, Allah tuh maha tahu. Kalau kita mah sok tahu ya. Allah tuh maha bijaksana. Kadang-kadang kita tuh sok bijaksana. Tadi Pak Noval, Bang Noval sudah baca. Sekarang perwakilan dari Ahwat mungkin ada yang mau baca. Silahkan. Ya, saya biar interaktif. Yang Ikhwan jangan nyuruh-nyuruh, biar Ahwat saja, gitu ya. Baik, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ininya boleh. Kalau itu mau artinya langsung boleh juga. Ya, artinya dia. Iyalah. Nah, syukur-syukur bisa ininya. Jadi nanti di luar sana ada subhanallah karyawan Orchid teh tidak hanya soleh tapi solehah semua bisa. Ya, enggak. Auzubillahi minasyaitonir. Artinya aja. Ya. Ya, Pak, artinya boleh lah. Artinya. Ya, mangga. Artinya aja. Itu tinggal baca. Tinggal baca. Artinya doang. Kelihatan ya? Atau Kalau patutkah? ketika mereka mengatakan Muhammad membuat pengetahuan kalau benar yang pengetahuan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil membuatnya selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat 12. Iya, ayat 38. Ya, surat ke-10 ayat 38. Jadi tadi Allah Maha tahu, ditantang 10 surat nggak mampu diturunin kan gitu. Faktu bisuwarim mim misli, maka datangkan sebuah surat mim misli, semisalnya, seumpamanya yang persis. Nggak mampu. Maka Allah kunci itu. Di surat Al-Isra, surat 17, katakanlah sesungguhnya jika manusia seluruh dunia ngumpul, jin seluruh dunia ngumpul, atau ajak ada bangsa jin yang paling cerdas, namanya jin Ifrit, atau enggak perlu lah, semua jin diajak, semua manusia diajak,
Berkumpul untuk apa? Untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Kata Allah, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong, membantu sebagian yang lain. Jin, mau lisong, nah bikin dia lisong. Mau kopi pahit, saya bikinin. Pijit-pijitan gitu, misalnya gitu. Gak akan mampu. Dari dulu tuh manusia seluruh dunia dikumpulin, jin yang paling pintar seluruh dunia semua, nggak main-main, semua dikumpulin. Ini membuktikan apa? Tantangan Allah mustahil. Pertama, yang kedua, di kitab-kitab Allah yang Allah turunkan tidak ada segel kayak gini. Di Al-Quran ada segel. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Nama lain dari Al-Quran itu az-zikra, pengingat. Jangan kamu berbuat baik, amal soleh, nanti dapat pahala, nanti dapat surga, tapi dapat bidadari. Tuh, pengingat. Tapi juga peringatan juga bagi orang yang suka amal salah. Kalau kamu berbuat jahat, tidak dapat dosa, dosanya banyak, masuk neraka. Gini nih, gitu. Jadi zikra, pengingat, gitu. Dan wa innallahu lahafizun, dan kami yang menjaganya kami. Kenapa? Banyak hufaz, banyak orang-orang yang hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Juz 30 aja kita kadang-kadang nggak hafal ya. Apa yang dihafal? Ya juz jeruk, juz jambu. Begitu ya. Nah, gantian Ikhwan, sebelahnya Bang Noval, Noval ya. مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وارجعوا برهانكم من دون الله إن كنتم صادقين. Sadaqallahul-Azim, artinya ketika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buatlah paling tidak satu surat yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Iya. Surat kedua ayat ke-23. Iya, jadi seperti itu. Kalau hai kafir Quraisy, kalau kamu memang masih ragu, tidak hanya kafir Quraisy, kita nih yang zaman sekarang, wah nggak layak nih. Al-Quran jadi pedoman hidup, patokan untuk kehidupan kita sehari-hari. Quran turun di zaman unta. Nah, kemarin kita lihat unta ya. Unta kehebatannya begitu, mengalahkan Lamborghini itu kan gitu ya. Selip ini nggak ada selipnya, nggak pernah berhenti, 8 hari 8 malam jalan, nggak pernah minum. Tapi sekali minum 10 menit 130 liter gitu. Gitu. Maka buatlah satu surat min misli wadu'u syuhada. Ayat inilah yang subhanallah dengan izin Allah juga Ustadz Felix Shaw ngobrol-ngobrol sama Ustadz Fatih Karim sampai pagi, akhirnya beliau bersyahadat. Ini juga luar biasa segel. Ternyata Allah kunci. Ini ayat menjawab ayat ya. Tadi Ikhwan sudah baca, sekarang Ahwat, silahkan. Ayo, iya nggak apa-apa. Bina pemanah serap. Mangga. Ta'udzubillah. Walaupun artinya dianjurkan baca ta'awudz juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangga? Saha? Ayo, kita sampai Inggris nih. Inggris. Mangga? Artinya aja. Artinya aja nggak apa-apa lah. Iya. Baca nggak? Itu matanya nggak nyampe. Nggak nyampe, yang nyampe aja deh. Yang nyampe perwakilan. Saya dapat pahala. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuat larangan di situ dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Iya, di surat 24 ini Allah katakan, "Ailam taf'alu." Apabila kamu tidak mampu membuatnya, pakai walan.
Itu sekarang sampai walan itu kayak walan tardo, nggak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kan, coba pakai walan selamanya tidak akan, oh, ini ada. Walan takfu, walan tak, ya, walan taf'alu, ya. Ilam taf'alu, walan taf'alu, dan pasti kata, walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu, walan taf'alu, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka berlindunglah kepada Allah dari bahan bakar neraka itu, dari manusia dan batu. Terus kita mikir, kok batu sih gitu ya, salahnya apa batu? Nah ini kan diturunkan untuk getok kepala tapi Quraisy ya. Batu itu adalah sesembahan mereka, berhala mereka, Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan mereka. Jadi batu itu adalah berhala. Jadi ini masih berlaku. Misalnya sini mah saya yakin tidak terjadi, tapi di tempat yang lain banyak. Misalnya gini, lagi asik kerja, terus banyak pembeli, lagi rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar, was izin sholat, berani kamu ninggalin, saya pecat kamu. Terus dia nggak sholat, berarti bosnya ini sudah mengalahkan Allah, dipertuhankan, gitu kan? Masa enggak bos, ini sip-sipan lah, ganti-gantian. Syukur-syukur ada di perusahaan baja di Jakarta itu, setengah jam sebelum azan perusahaan baja, semua berhenti, salat berjamaah, dipimpin bosnya. Masya Allah, apa hal yang besar. Berhenti, salat berjamaah. Habis itu makan dulu siang, 1 jam lah, setengah jam. Habis itu buka lagi, semangat. Karyawan merasa diawasi oleh Allah, jujur, seperti itu. Dan hartanya berkah. Dan bahkan yang ngisi, cuman bos kita ini juga termasuk pemalu juga. Beliau menyembunyikan ilmunya, banyak ilmunya sebenarnya. Dan beliau sampaikan kemarin waktu penutupan itu, pesan penyemangat dari beliau itu, beliau berharap karyawan di sini tidak hanya jadi karyawan, mereka akan mandiri gitu ya. Mereka punya skill, bukan punya skill, punya skill, punya kemampuan. Ya. Jadi ada orang begitu, ada polisi juga begitu. Ada yang saya salut itu polisi mantan Kapolda NTB, terus dipindahin kemana? Kata beliau, kalau saya dengar azan, tugas kayak apapun rapat, luar biasa ini, bintang 2 kan. Saya berharap dulu beliau jadi Kapolri, ya, menggantikan Kapolri yang agak-agak anti-anti dikit sama Islam lagi. Ternyata orang soleh itu susah jenjangnya kan. Segitunya beliau. Dan pernah dengar azan karena macet, dia minta motor Barakuda Trail itu dia bonceng. Kalau bisa kita fokus ke ini, HP-nya dibalik, tidak ada yang main HP. Jadi dia naik, bahkan di sub pertama. Pas suatu hari anak buahnya ngelihat, Bapak ngapain Pak? Ngosek WC. Coba, gak apa-apa, ini saya lihat WC kotor. Dan dia tidak malu turun tangan sendiri. Segitunya saja beliau bilang, saya tuh gak ada apa-apanya dengan anak buah saya itu, dia mendirikan pondok pesantren. Oh, luar biasa. Jadi ada orang karena jabatannya, coba berani kamu izin, ini lagi bikin apa penting begini, saya pecat kamu. Terus takut sama orang itu, kenapa kamu nggak? Ya gimana Pak, istri 1, istri 1, anak 5, rumah banyak tunggakan, yang lain. Kalau saya dipecat Pak, saya makan apa? Gitu. Rezeki saya dari dia. Nah, ini musyrik. Bos kita itu bukan penjamin rezeki, dia pemakan rezeki. Termasuk yang ngomong ini nih,
punya istri 1, anak 5, ini mau ke 6 ini lebih. Berat banget. Dan perempuan. Kalaupun dipanggil oleh Allah, kan gitu. Ada orang yang anaknya banyak, suaminya dipanggil oleh Allah, istri dan anaknya mati nggak? Enggak, karena suami itu bukan penjamin rezeki, pemakan rezeki. Yang penjamin rezeki itu Allah. Jadi dipertuhankan. Dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Untuk siapa? Yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, menutup diri, enggak terima, menolak Quran. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu Allah mengingatkan kita, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajaddu fihi tilafil katsira. Jadi Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak melihat Al-Quran? Kalau bukan dari min indillah, dari sisi Allah, dari Allah, pasti di dalamnya terdapat pertentangan yang banyak. Kitab-kitab yang dianggap suci, saya juga punya dulu. Saya berani beli Injil itu gara-gara terinspirasi oleh mantan biarawati yang begitu banyak juga sih mengkristenkan umat Islam di Ugeran, Mbak Maria Anastasia. Beliau kisahnya menggugah banget. Beliau sekolah di IKIP dan punya kebiasaan itu kalau ke perpustakaan itu masuk, kepalanya nggak ngeliat ke dia begini, ambil masukin tas. Jadi ambil buku itu senangnya membaca secara acak. Dengan izin Allah, mungkin cara Allah tuh. Dia ambil, ternyata itu tulisan mantan pendeta asal Jerman. Pas dibuka, Yesus bukan Tuhan. Yang nulis mantan pendeta. Ditutup. Dan dia kan dia benci. 3 hari bergejolak di hati. Pas dibuka, banyak ayat-ayat itu yang nanti mengisyaratkan betapa indahnya, betapa benarnya Islam itu. Maka beliau mulai nanya, jeng kan gitu. Tuhannya umat Islam itu laki-laki apa perempuan? Kaget kan? Karena Tuhannya agama-agama yang lain pasti laki-laki. Dan gitu. Kami membayangkan saja nggak berani kan gitu. Kok gitu? Ya, tidak semua makhluk ciptaan Allah bisa dilihat. Makhluknya yang bikinnya kelihatan gini. Aneh kan? Dia bilang ya juga ya. Ya berdiri di tepian pantai itu kelihatan indahnya, yang kelihatan aja yang dasarnya batu-batu, tapi yang kedalamannya kan yang lebih indah lagi nggak kelihatan. Ini yang bikinnya kelihatan. Akhirnya masuk Islam, hampir mau dibunuh oleh adik kandungnya, luar biasa, bajunya dibakar. Nah mulai itu tuh disingkap Injil. Akhirnya saya mulai lihat-lihat itu, karena di Solo tempat saya kuliah itu kristenisasi marak banget kan. Maka di sini tuh ada pertentangan. Di Injil itu Nabi Ibrahim di depan begini, belakang berzina. Beda-beda gitu loh. Pertentangan, aneh. Kitab suci kok berlawanan kan begini. Kalau dulu rumah kami sering didatengin oleh misionaris dari sekte Yahua. Saya tanya, Pak Pendeta ngapain datang ke sini? Gitu. Terpanggil oleh Injil itu ya. Iya, yang saya domba tersesat. Waduh, saya dianggap domba. Padahal saya nggak ngombe aja enggak kan. Waduh, ini dialog lah kan. Kami nggak yakin bahwa Yesus Tuhan. Tuhannya siapa? Yahua. Itu nama lain, saya bilang. Dialog. Banyak hal. Cuman terputus gara-gara saya sampaikan di Injil itu ada larangan-larangan Allah, ada syahadat, ada berita tentang Nabi Muhammad. Akhirnya saya ingin berlanjut gitu. Baik ya, jadi pasti banyak pertentangan kalau bukan dari sisi Allah. Maka jawaban seorang muslim sekarang gini,
dengan tantangan-tantangan tadi, kita ragu atau setengah ragu atau setengah percaya atau sangat percaya betul-betul 100%. 100% itu kalau ibarat bunderan itu tidak ada gompalnya. Kalau ditanya gimana keimanan kamu kepada Allah, ya saya imannya sih 99,9999. Benar tidak? Itu masih kafir. Tidak boleh ada sedikit pun, harus 100% keimanan kita kepada Allah. Sekarang keimanan kita kepada Al-Quran itu kalamullah. Ada keraguan tidak? Kalau ada keraguan sedikit pun, misalnya ada ragu ya, berlaku aturan main tadi. Kalau kamu ragu sama Quran, menganggap Quran itu tidak benar, ditantang. Minimal datangkan 1 surat. Berlaku ya aturan main. Nanti masalahnya gini, di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan menceritakan indahnya surga, bidadari, makanan, atau dahsyatnya neraka dengan makanannya. Kepalanya pohon zakum, itu dari akar neraka. Kepalanya itu seperti mayang setan. Sampai ada pembesar ormas mengatakan ini Quran fiktif. Coba, nauzubillah min dzalik. Saya nggak mau nyebutin, karena terbesar banget, pengikutnya banyak, walaupun sudah turun, bukan jadi ketua umum sekarang kan gitu ya. Jadi jawaban seorang muslim tidak ada keraguan. Maka kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada kata lain, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Begitu. Seperti Al-Quran. Nah ini tadi mana? Ini dia, sami'na wa ata'na, jawabannya kami dengar dan kami taat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, sama Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 46, sama Al-Maidah ayat 7. Jawabnya sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Pasrah, apapun yang gak masuk akal pun ini terbaik karena datang dari zat yang maha sempurna, maha bijaksana. Jangan sok tahu. Banyak ayat-ayat yang kayaknya sekarang hukumnya harus direvisi, katanya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Atau mantan ustadz, paling ngeri kalau masalah ustadz. Lebih baik mantan pendeta. Kalau mantan pendeta, kemungkinan ustadz gitu ya. Mantan ustadz, ya Allah, pemimpin besar, memimpin 300 ustadz di pondok, meminta Quran itu dihapus 300 ayat. Tapi anaknya yang 3 orang itu, Saddam Hussein siapa itu, subhanallah, orang soleh semua. Pendeta Sarifuddin, nauzubillah min dzalik, kan gitu. Ngeri kalau nggak cepat tobat sampai meninggal, ngeri itu, mendapatkan laknat Allah dan semua makhluk sampai membawa kekafirannya. Nah, bukan jawaban kita seperti ini. Kul sami'na wa asoy. Asoy. Bukan asoy geboy gitu, bukan. Tapi kami dengar, tapi kami tidak mau taat. Ini kelakuan siapa? Kelakuan dari Yahudi, Bani Israel. Kita bisa ketemukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 93. Kalau dikatakan kepada mereka, taatlah, dia bilang sami'na wa asoyna. Mereka menjawab, kami mendengar tapi kami tidak mau mentaatinya. Asoy gue saja. Salat ya duluan aja deh. Sok soleh. Bau surga nih. Sok suci kan ada yang kadang-kadang kita gitu ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya gantian. Bisa apa enggak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya baik,
Mudah-mudahan pahala yang besar bagi yang baca. Dan saya juga mohon maaf ini karena ngambil fontnya itu harusnya ini ke atas. Wa asa antakrahu say'au, ini ke atas, ini turun. Nggak bukan salah yang baca ya. Ini Suratul Baqarah ayat 216. Say'au wa huwa khairul lakum. Ini sering kita begitu. Kita menyangka begitu. Wa asa antakrahu say'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita menyangka itu sesuatu itu nih. Amat nih. Sesuatu itu pada ini membenci, nggak suka, nih perintah ini berat banget. Ini perintah apa? Di surat Al-Baqarah ayat 216 itu perintah jihad. Kalau perintah puasa di surat apa? Ini ayat, nah ayat keramat. Terus kalau ditanya perintah kisos, surat apa ayat berapa? Kalau dikasih kata-kata ini yang gampang ingatnya ya. Dari Al-Baqarah ayat 183 mundur 5 ayat. 183 dikurangi 5 berapa ya? 172. Hah? 172. Ya, 178. Itu persis. Coba lihat ayatnya nanti ya. Pakai ya ayyuhallazina sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Sama kan? Sama yang 183 itu kutiba alaikumus syiyam. Banyak yang ngerjain nggak puasa itu? Kalau tidak ada yang ngerjain, kalau tahu seorang muslim tidak mengerjakan puasa Ramadan, dosanya kecil apa besar? Besar. Tapi kok nggak merasa umat Islam itu dosa semua? Nggak melaksanakan ini, mundur 5 ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, sama. Kutiba masalah apa? Kewajiban masalah apa? Kutiba alaikumul qisasul fil qatla. Diwajibkan atas kamu hukum kisos, hukum sebanding. Kalau ada yang membunuh, maka nanti diproses oleh negara. Oh ternyata si A membunuh si B, betul, maka hukumannya satu di antara dua, kisos, atau kalau pihak keluarga memaafkan membayar diat di ayat itu 178 itu, membayar ganti rugi. Sebesar apa? Sebesar senilai 100 ekor unta. Gede enggak? Besar. Itu pembunuhannya tidak terencana. Kalau main-main pembunuhan terencana, dia bawa golok, dibawa senjata. Ini hukumannya kalau pihak keluarganya memaafkan, tidak hukum sebanding. Kalau hukum sebanding nanti dibunuh oleh negara. Enggak. Sabodo, ya hakim, suami saya sudah meninggal, nggak perlu saya uang dia, nggak perlu. Pokoknya nyawa, bayar nyawa. Bukan pihak keluarga yang dibunuh, bukan. Nanti yang pihak yang membunuh punya anak juga kan? Wah, nggak selesai. Yang bunuh negara. Kumpulin masyarakat di lapangan. Si A telah membunuh si B. Maka kalau berani dalam Islam itu, maka ditegakkan hukum Allah. Penggal lah. Nah, orang yang membunuh ini menerima itu sebagai tebusan dosanya. Nanti di akhirat tidak akan dihukum. Tapi kalau nggak terima, udah mati, di akhirat dihukum. Ini dua hukum Islam itu, jawazir, pencegah. Aduh, saya dendam banget sama dia. Saya mau bunuh. Kalau bunuh, dibunuh. Jadi nggak mikir orang tuh. Sekarang gara-gara parkiran, gara-gara Pak Oga, bunuh orang gampang. Marah dikit, bunuh orang. Gitu ya. Atau dia tadi kalau membunuhnya terencana, dia bayar diat ganti rugi 100 ekor unta juga. Tapi 40 ekor untanya senilai unta bunting. Unta perempuan aja mahal, kebo bunting aja mahal ya. Ini unta senilai itu 40-nya unta sedang. Nah yang sisanya 20 bebas. Nah itu dalam Islam itu supaya nggak sembarangan. Apa gunanya hukum Allah itu? Dijawab di Al-Baqarah ayat 179-nya. Dalam kisos ada jaminan hidup. Nah ini perintah tentang jihad.
Apa kata Allah? Di sini nggak pakai ya ayyuhallazina amanu, enggak, langsung kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Nah, baru sini tuh wa asa, baru tuh boleh jadi apa yang kamu wa asa antakrahu, nggak suka nih saya wa huwa khairul lakum, tapi itu baik bagi kamu. Orang yang mati syahid di medan Allah nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikapanin, nggak perlu sholatin, langsung dikubur, langsung lempengan surga. Tapi mati syahid ya, mati di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kalau di jalan yang lain ngebom itu bukan mati syahid, mati sangit, kosong. Nggak ada dalam Islam itu seperti itu. Kalau mau mati syahid sana ke Palestina, ini nanti kamu masuk surga, lempengannya bidadari, gampang nih, dimengalin bom, ngebom sana, bukan mati syahid, mati sangit, gitu ya. Nah, boleh nih. Tapi berikutnya, ini akal kita ya, wa asa antuhibbu. Nah, ini yang cinta. Wa asa antuhibbu, dia sayang, dia suka. Antuhibbu sayyi'am wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang disukai, disenengin, ternyata itu buruk. Hawa nafsu itu suka yang jelek-jelek. Hawa nafsu itu ngapain ngajak kayak gini? Lihat alasan saja, bos, maaf bos, berhalangan. Ini kan diajak temennya dulu, nanti mulai sakit itu mulai buka jam 10. Alasan lah, bos, afan bos, saya ada keperluan. Padahal itu digoda setan. Boleh jadi yang disukai itu, bisikan setan itu buruk bagi yang ini sesuatu yang tidak disukai misalnya. Ini tadi disukai minuman keras atau apa, itu buruk, nggak boleh kan begitu. Di sini boleh jadi sesuatu yang dibenci itu baik. Maksudnya gini, tadi disuruh perang nggak mau, tapi itu sebenarnya dicintai, tapi iya, boleh jadi sesuatu yang dicintai itu buruk bagi kamu. Teman kita ngajak dugem, teman kita ngajak nonton bola sampai begadang, itu buruk. Dia suka tapi itu buruk, sehingga dia nggak bisa bangun malam. Tadinya bisa bangun malam. Nah, ini persepsi kita. Boleh jadi sesuatu yang kita benci itu baik, boleh jadi apa yang kita suka itu buruk, kan begitu. Nah, di sini saya kuningin sini, ini titik tekannya. Apa itu? Wallahu ya'lamun. Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi apapun yang Allah putuskan pasti terbaik bagi kita. Nggak boleh milih-milih. Ini mah berat. Hukum Allah. Saya nggak suka hukum Allah. Kalau diterapkan, yang mencuri potong tangan, kan gitu ya. Kalau diterapkan, yang berzina, yang belum menikah nanti dijilid, bukan dijeglok, dicambuk, cambuknya sebesar ini dari rotan. Yang sudah nikah dirajam. Itu mah, ini hukum apa ya? Hukum barbar ini. Coba berani bilang hukum Allah barbar, kan gitu. Padahal tidak hukum Allah ditegakkan itu, maka akan menghilangkan, mengurangi orang yang mencuri. Orang yang membenci hukum Allah ditegakkan karena takut banyak tangan yang terpotong, itu hanya orang pencuri. Kalau nggak mencuri, ada nggak iseng hukum Allah itu tiba-tiba nggak mencuri dipotong? Ya, kita gunakan yel kita ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oh iya, sudah melek lagi ya. Baik. Kenapa ini penting? Karena akan masuk ke jangan milih-milih hukum Allah. Jangan kayak kita ke warung Padang. Warung Padang kan dikeluarin semua tuh ya. Ini keluarin semua. Yang ini nih enak sih, tapi kantong jebol nih kalau yang ini aja deh, milih-milih. Yang ini atau kita bisa milih-milih kan gitu. Yang ini yang kita sukai kita ambil. Yang ini kayaknya nggak suka, kita tinggalin.
Nggak bisa. Hukum Allah tuh nggak seperti itu, nggak boleh seperti kita ke prasmanan, ke hajatan, makanan. Oh ini enak nih. Kita pilih. Hukum Allah itu tidak seperti itu. Semua yang ada di Quran, baik berat atau ringan, susah atau senang, harus. Apa kata Allah tuh? Lihat ayatnya. Sesuatu ayat kalau diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, itu kita harus betul-betul perhatikan, pasang telinga, pasang mata, dan kita lihat setelahnya. Pasti setelah ayat itu ada perintah atau ada larangan. Kayak tadi itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah ayat 183. Mundur. Tadi ini perintah pelarangan. Yang 183 perintah. Mundur 5 ayat. Ini perintah apa larangan? Perintah juga untuk menegakkan hukum Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Terus surat Al-Maidah ayat 90. Coba perhatikan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu. Sesungguhnya minuman keras, orang beriman, diharamkan atas kamu minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, kan begitu. Bahkan di situ di ayat itu dikatakan pakai kata-kata rijsun, keji, kotor, menjijikkan, kan gitu. Min amalus syaitan, dari perbuatan setan. Di ujungnya pastanibuhu la'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung, jauhilah. Ini perintah pelarangan, larangan. Tidak boleh kita minuman keras. Ini minuman keras kan, minuman lembek boleh enggak gitu. Atau AO atau nyimeng, sama tuh masuk tuh nyimeng. Atau sabu-sabu nggak kuat itu apa, kecubung misalnya, kan nggak boleh. Ya, jadi di sini coba lihat perintahnya ya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hai orang yang beriman, masuk Islam secara kafah, menyeluruh, kan gitu. Wala tatabi'u khutuwatis setan, jangan ikutin langkah-langkah setan. Kenapa nggak boleh ikut langkah setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh. Benar nggak setan itu musuh? Awas, belakang ayah jurik. Takut apa berani? Takut, aneh kita. Siga jurik takut. Katanya musuh. Jadi jangan takut anak kita ke kamar mandi. Ayah jurik, jangan. Memang di kamar mandi tempatnya jurik. Kenapa? Kan ada doanya. Doanya gimana doanya? Siapa yang tahu? Doanya kan berlindung tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ada setan di situ. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita begitu? Bacanya di dalam kamar mandi apa di luar kamar mandi? Di luar, bukan di dalam kamar mandi, nggak boleh. Habis itu melangkahkan kaki apa? Kaki kiri. Kalau di hammam, di kamar mandi itu tempatnya jurik, jangan konser di situ. Ajisko atau goyang dombret. Aduh, ya Allah. Habis berapa lagu baru selesai, cepat selesaikan. Karena hammam itu tempatnya itu, bukan konser. Setelah itu keluar kaki kanan. Doanya minimal Ghufranaka, ampuni kami ya Allah, karena di dalam nggak berzikir. Gitu coba. Ada tuntunannya, Islam itu lengkap. Masuk kamar mandi aja ada aturannya. Keluar kamar mandi ada aturannya. Masuk masjid kaki apa? Kaki kanan. Tadi masuk WC kaki kiri, ini kaki kanan. Beda. Ini tempat suci. Nah keluarnya kaki kiri. Itu kan coba.
masuk dan keluarnya beda, tempat kotor dan tempat bersih. Dari kita bangun tidur sampai tidur, bahkan tidur semua ada aturannya. Maka masuk Islam secara kafah menyeluruh. Bukan hanya sholat. Islam tidak hanya mengajarkan sholat doang, puasa doang, ekonomi, berdagang, ngomongnya ngebully orang nggak, nyakitin orang nggak. Anak sekarang kalau ngomong, kalau nggak bahasa binatang duluan, Watan, guguk, gitu. Coba diawalin ini kayak gitu. Secara kafah. Kalau tidak mau pakai aturan Islam secara kafah, cara berumah tangganya nggak mau pakai aturan Islam, cara bernegaranya nggak mau pakai aturan Allah dan Rasulnya, hancur negaranya, bermasyarakatnya, berekonominya. Di sini karyawannya kabar ini yang sudah nikah, angkat tangan. Yang sudah nikah, yang laki-laki. Hah? Belum ada yang nikah. Mudah-mudahan orang yang ganteng-ganteng gini dapat istri yang soleha, bidadari surga, ya Allah. Yang ini juga belum nikah? Oh belum. Ya baiklah, nggak jadi. Karena saya pernah ngisi di tempat yang lain itu, saya sampai dia mau nangis, sedih, gitu. Sudah tua, atau saya diminta untuk mengisi, ada orang tua. Saya pikir dia sama bapaknya sama calon mantunya saja, pembekalan pranikah. Tiba-tiba ngundang satu RT. Ya Allah, saya bawa layar tancap, pada sini kan ini sebenarnya layar tancap ya. Saya bawa layar tancap, wah asik, layar tancap. Saya ngisi pembekalan dari mulai memilih calon sampai yang saya bikin nangis itu apa? Bapak-bapak, kalau mendatangi ibu ada doanya kan? Doanya seperti apa? Ya Allah, nggak ada yang bisa jawab. Ya saya sampai, ya Allah. Berarti bapak-bapak, apa kalau anak bapak-bapak nakal? Setan itu bantuin Pak. Karena bapak itu main tubruk aja, nggak baca doanya. Iya makanya Ustadz kayak gini ini penting. Saya pikir Pak RT mau memfasilitasi setiap minggu ada kajian. Bagus nih. Jadi kami kayak dapat bekal lagi untuk mengatur keluarga. Kalau anak kami pantasan anak itu kok bader banget ya. Susah banget kasih tahu. Iya Pak, itu bantu setan itu Pak. Kan gitu. Kalau makan kita nggak baca bismillah, ya. Baca bismillah. Itu setan makan itu. Nah, tanda kita seorang muslim yang kafah. Kalau kita lupa baca bismillah, doa kalau lupa baca bismillah, ayo. Nah, gimana? Bosnya nih, alhamdulillah. Bosnya tadi bisikin saya, betul. Karena Rasulullah SAW saat itu jalan, lihat sebelah sahabatnya, loh, kok ada setan mencuri makan, keberkahannya ya, begitu. Cuman begitu tinggal satu suap, sahabat Rasulullah ingat, ya Allah, saya lupa baca bismillah. Malah di awal dia baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan namamu ya Allah yang awal dan yang akhir. Dia makan nih. Si setan mencuri. Akhirnya apa? Setan ini keracunan, sampai muntah-muntah. Rasulullah tersenyum, terbahak. Enggak, wah, enggak gitu. Senyum. Kalau saking lucunya, dia kelihatan gigi gusinya. Ya Rasul, kenapa engkau tersenyum? Enggak, tadi aku lihat di sebelahmu itu kok ada setan mencuri. Iya Rasul, saya lupa. Waktu saya makan itu saya lupa baca bismillah. Saya ingat tinggal satu suap. Nah gitu, setan keracunan. Dan apa kata Rasulullah? Perhatikan ya. Rasulullah bilang kepada kita bahwa setan itu makannya dan minumnya pakai tangan kiri. Hati-hati. Kita tanpa sadar kita makan dan minum pakai tangan kiri. Atau kita habis makan nih, warung Padang kan enaknya gini ya. Ini berlemak kan? Terus disediain minuman oleh Padang gitu kan? Kalau kita pegang gini lengket, kita bisa, nggak ada alasan. Kita pegang ke tangan kiri, ini hanya untuk menjaga supaya tidak jatuh. Yang mendorong ini, atau
Makan bakwan, enaknya pakai cengek, pakai cabe, ya. Pakai cabe ya, cengek cabe ya. Saya lagi belajar ini, saya bukan orang Sunda. Bapak saya NTB, istri saya orang Solo. Jadi saya kalau bahasa Jawa, saya ada yang mau ngibulin pakai bahasa Jawa, saya nggak bisa. Bakwan, kan gitu. Enaknya gini ya, gini kan? Iya. Karena di pengajian saya kaget. Kok begitu? Susah Ustaz. Bakwan ini cabai enaknya begini. Siapa bilang? Ini bakwan, cabai. Saya contohin. Begini Pak. Ini bakwan. Cabainya sini. Bisa. Ini bakwan. Tapi jangan juga kita megang gini ya. Megang dengan 2 jari. Biasanya kita kalau makan keripik gimana? Makan wafer gimana? Ini cara makan setan. Maka kata Rasulullah, nah ini kan harus tahu. Sahabat saat itu makan rutok, kurma muda. Maka kata Rasulullah, makanlah dengan 3 jari. Bisa makan keripik, kan tipis. Bisa 3 jari. Kalau 2 jari begini, makan kacang. Makan kacang gini kan, 3 jari bisa. Kalau kita berani begini, berarti kita temannya setan. Tahu tidak kita? Nah itu, kita jadi temannya sih. Kita berhubungan suami istri, bapak doa, dibantuin setan, kan gitu. Berwudu dulu, tidak berbugil, ada tutupnya. Baca Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan, wa razaqna. Ada doanya. Main tublak-tubluk, anaknya pantesan, anak saya nakal banget Ustaz. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu Pak. Cuman sadari ke cucu ke. Biasanya kalau saya ada teman saya yang mau nikah, baru nikah itu, kalau dulu saya kasih kenang-kenangan apa sih, dulu ada agenda muslim atau muslimah gitu ya. Di situ ada tuh doa itu. Saya tanya sama teman saya yang mau nikah, baik laki-laki ikhwan atau akhwat. Kamu udah tahu belum? Nanti malam tempur nih kan gitu. Wah, belum tahu. Wah, kacau. Hafalin ini dulu kan gitu. Aduh, yang orang Jawa kan, aduh Mas Abi alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Saya lagi haid. Wah, kacau. Kamu nggak tahu doanya. Suami kamu juga nggak tahu. Saya hadiahin bocoran ya. Kan sudah saya bungkuskan agenda. Di situ ada doa untuk suami istri. Baca. Makasih ya Mas Abi. Kalau enggak anak kamu coba. Betapa banyak orang nikah modal seneng doang, nggak punya ilmu bagaimana mengarungi keluarga, milih jodoh bagaimana, gitu ya. Maka Islam itu mengatur lengkap dari bangun tidur sampai tidur. Tidurnya baca doa sebelum tidur. Gimana doa sebelum tidur? Nah iya, alhamdulillah. Kalau dipanggil dengan Allah, insya Allah itu husnul khatimah. Tapi sebelum itu Rasulullah SAW itu berwudu dulu, seperti wudunya mau sholat. Habis itu Rasulullah mengebut spraynya dengan 3 kali doa. Habis itu apa? Baca 3 surat Kul. Kan ada yang bagus itu ya, ada tayangan anak sekarang nggak boleh beredar, musarara. Itu bagus tuh. Si Rara ketakutan. Itu sebenarnya dalam kartun diramu dengan hadis. Waktu Rara ketakutan setan, kakaknya baca doa. Ada setan gambarnya kan, lari kan gitu kan. Itu sebenarnya hadis, itu ada hadisnya. Setan takut, baca doa. Habis itu suruh wudu. Baca apa? Baca 3 surat Kul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas. Habis itu ayat kursi. Si Rara masih nanya, terus jangan banyak ngomong. Si Nusa gak bobo. Ya Kak Nusa bobo. Itu sebenarnya film kartun itu diisi dengan narasi hadis. Baca surat ayat. Terus gimana? Menghadap kiblat. Miringnya kemana? Miring ke kanan. Coba. Para sahabat tidur dicontohkan oleh Rasulullah, nggak tanya. Ini kenapa? Sami'na wa ata'na. Nah, saya ingin mencontohkan kekasih saya orang yang hebat ini. Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang ini, maaf tidur itu urusannya begini kan? Ya, urusannya merem. Meremnya orang ini saja uswatun hasanah, miring ke kanan. Hasil penelitian,
bahwa sekarang ini terbaru, bahwa tidur yang paling menyehatkan itu adalah miring ke kanan. Kenapa? Di kiri ada jantung. Sebesar apa? Genggam aja gitu. Kalau segini besarnya, segitu juga besar jantung kita. Anak kita suruh genggam, di sini dia. Kalau miring ke kiri terus menerus, lambat laun orang itu kemungkinan besar kena sakit jantung. Tidur terlentang itu tidak menyehatkan. Apalagi ngorok, kan gitu ya. Terus gimana? Tengkurap berbahaya untuk paru-paru. Yang paling berbahaya apa? Ada yang tahu kenapa tidur tengkurap nggak boleh? Itulah tidur penghuni neraka. Rasulullah bangunkan sahabat. Kenapa kamu tidur dengan cara tidurnya penghuni neraka? Jadi kalau ada orang suka tengkurap, mungkin dia bercita-cita mau masuk neraka. Jadi kalau ini ya, saya luruskan lagi. Kalau orang ini yang dikatakan oleh Allah contoh terbaik, kalau tidurnya saja begini, meremnya uswatun hasanah. Maaf, apalagi begini, ngerti nggak? Apalagi meleknya, ngomongnya baik, bermasyarakat dengan cara yang baik. Contoh ini, menjadi kepala rumah tangga yang paling sayang sama istrinya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling sayang sama istrinya, kata Rasulullah. Dan aku, kata Rasulullah, sangat sayang dengan istrinya. Ya boleh. Terus ngatur negaranya, ngatur masyarakatnya. Jangan cari contoh ada orang sok tahu banget. Saya nggak mau nyebutin orangnya. Nanti malaikat jadi iblis lagi, kan gitu ya. Haram mengikuti pemerintahan Rasulullah. Bertentangan dengan Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Islam itu harus menyeluruh. Pakaiannya Islam, ngomongnya Islam, yang dilihat Islam, gitu ya. Semua akan dibawa, dimintai pertanggungjawaban. Konsekuensinya, setelah itu apa? Kita yakin bahwa Quran itu tidak ada keraguan. Maka Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nggak boleh ada keraguan. Ragu sedikit, bikin satu surat. Kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup, aturan hidup. Jadi kalau cari aturan, jangan cari aturan di luar Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi, aturan hidup tertinggi. Tidak boleh ada kata-kata konstitusi di atas kitab suci. Hukum buatan manusia di atas hukum Allah. Kita lihat tuh perbedaannya. Konstitusi disusun sekelompok manusia dengan segala keterbatasannya. Nggak tahu. Dia sok tahu, sok bikin hukum, sok bijaksana. Sedangkan Allah, kitab suci Allah itu zat yang maha pencipta alam semesta, itu adalah maha sempurna, nggak ada kekurangannya sedikit pun. Seperti itu. Maka gantian tadi siapa? Oh, Iwan sudah ya. Sekarang Ahwat. Nggak apa-apa. Kepada kalian dua hal yang kita pikir merupakan teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan riwayat Malik dalam Allah dalam Al-Muwatta. Ini karangan gurunya Imam Syafi'i ya. Al-Muwatta. Ini gurunya Imam Syafi'i. Ini rujukan dari mazhab fikih Maliki. Kan gitu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan dua perkara yang tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatir Rasul, hadis dari Rasulullah. Jadi Quran itu secara globalnya, contohnya gini. Di Quran ada perintah sholat, aqimus sholat, kan gitu. Tapi cara sholat ada nggak? Nggak ada. Cara sholat di mana? Di hadis Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sebelum sholat itu berwudu dulu. Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Ada yang di antara kita lihat Rasulullah sholat? Nggak ada. Maka kita temukan di hadis Rasulullah. Rasulullah bersuci dulu, berwudu dulu, begitu.
menghadap kiblat, seperti itu. Terus di Quran ada perintah supaya taat pada Allah, atiullah wa atiur rasul. Tapi ulil amri nggak pakai ati, hanya pakai kata penghubung wa. Atiullah wa atiur rasul, pakai wa ati, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Maka kita diminta taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada ulil amri, pemimpin yang mentaati Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kalau ada orang memerintahkan, ya sudah, negara ini kita butuh utang luar negeri, maka kita mengutang. Padahal utang itu riba. Dan dosa yang paling kecil seperti zina sama orang tua, ya nauzubillah. Begitu ya. Maka nggak ada ketaatan itu. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatillah. Nggak boleh ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Masa bodoh yang melanggar saya, yang nggak mau taat saya, masa bodoh oh gitu. Siapa ini? Bantu ya. Coba resikonya kayak gini. Bayangkan mengikat kaki dan tangan kemudian bapak seperti ayat. Sungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat kami, telah kami akan masukkan neraka ke dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka kami gantikan kulit yang lain untuk mereka supaya mereka dapat merasa azab saya. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 56. Ya, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru bi ayatin sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, innal ladzina kafaru. Kafaru itu bukan hanya orang kafir. Kafaru itu adalah orang muslim tapi kelakuannya dia sudah diturunkan Quran tapi nggak mau taat. Kalau kuliah ayol kafirun itu kafir, orang kafir untuk kafir. Kalau ini kafaru berbanding lurus dengan misalnya ada yang tahu bunyinya surat Ibrahim ayat 7. Ini terkenal banget. Nah, alhamdulillah, subhanallah. Coba lihat ya. Alhamdulillah, saya juga. Ya, baik. Di situ surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum. Coba lihat. Walain kafar ya. Kafartum. Siapa yang ingkar? Kalau orang kafir nggak bersyukur, orang kafir nggak sholat wajar, ke orang Islam kok nggak bersyukur, orang Islam kok azabillah sadid. Nah, kafar. Innal ladzina kafaru bi ayatin, dengan ayat kami, saufa nuslihim nar, mereka akan masuk neraka. Kan gitu. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya hangus, badalnahum juludan, kami ganti dengan kulit yang lain. Kan gitu. Itu saufa nuslihim nar itu seperti orang bikin teh celup, hancur, naik lagi, jadi lagi celup, begitu. Saufa nuslihim nar, hancur, jadi lagi, terus gitu. Teh celup. Setiap kali kulit mereka hancur, badalnahum, kami ganti dengan kulit yang lain. Lihat supaya apa? Liyazukul azab, supaya rasakan azab Allah. Seperti itu. Bayangannya seperti apa sih? Nah, ini kita dengarkan. Ustadz kita sangat cerdas, bahkan tahu posisi ayat ini begini kanan atas bawah. Nah, Ustadz Edi Hidayat menggambarkan begitu ya, apa indahnya Quran dan apa ngerinya orang-orang yang nggak mau pakai ayat Quran. Perhatikan. Kaku siapa yang paling ringannya ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, nggak ada seleranya. Neraka yuk, nggak ada. Syidadun, ghilawun syidadun, bengis kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup angkat, celup angkat, celup angkat. Bahasa Arabnya nusli, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang
paling dalamnya neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri surga bawah. Kalau yang nggak ke surga, belum ke surga, nggak ke neraka, 50-50. Tempatnya di mana ya Allah? Aku turunkan surah yang ke-7 namanya Al-A'raf ayat 45 sampai 47. Dia akan ada di pertengahan antara surga dengan neraka. Dia melihat semua penduduk surga tapi ketakutan mendengar jeritan ahli neraka. Lihat bahasa Qurannya. Melihat orang surga pengen ke surga, ketakutan mendengar. Jadi nggak bisa ngintip ke neraka. Lihat bahasa Qurannya. Anda keluar dari masjid ini jam 2:30 malam. Begitu keluar, di atas pohon ada suara. Ngintip nggak? Apa? Pasti Anda lari. Jadi di dunia aja begitu sudah ketakutan, apalagi jeritan tiap waktu. Nggak berani ngintip, berharap pengen ke surga. Maka dengan rahmatku, aku ambil dia, aku tempatkan dia di surga. Setelah proses hisab selesai seluruhnya, 1 harinya 1000 tahun. Ada semua. Tunjukkan pada saya mana yang nggak ada di Quran. Ya, itu beliau menggambarkan sebenarnya panjang. Dari mulai kita mencari jodoh panjang sebenarnya di Quran itu ada semua. Bernegara sampai yang taat masuk surga kayak apa, nanti masuk neraka kayak apa, panjang. Terus tapi ada orang yang diingatin sekali, 2 kali, ya dablek, kupingnya itu kuping panci, nggak masuk gitu, nggak mikir gitu. Maka Allah mengingatkan tuh dalam Quran surat Al-A'raf. Coba lihat, hampir sama kayak tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nggak mungkin kayak gitu, mah nggak ada di Quran itu. Siksa kayak gitu nggak ada. Mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, nggak mau tunduk, nggak mau taat, nggak mau pakai aturan Allah. Aduh, sekali-kali tidak akan dibuka baginya pintu-pintu langit. Pertama, nggak akan dibuka pintu langit, maksudnya rahmat Allah, si sayang. Dan tidak pula masuk surga, nggak akan masuk surga. Ada kemungkinan dia masuk surga, nih kata Allah, pakai pengecualiannya, coba lihat ya. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Kalau ada unta, ini kan nggak pernah ada Ustaz. Ini ilustrasi. Unta, jangankan unta, anak unta lah, masuk ke lubang jarum beneran maksudnya gitu. Ini mah ilustrasi. Kalau ada unta bisa masuk ke lubang jarum, mungkin orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang ingkar kepada Allah itu masuk surga. Bahasanya apa sih? Orang kayak gini, orang yang ingkar kepada Allah, nggak mau nurut aturan Allah, mustahil tidak akan pernah masuk surga, maksudnya gitu ya. Nah, kecuali ada unta masuk lubang jarum. Itu yang pertama. Demikianlah kami beri balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Ternyata Allah itu maha pengasih dan penyayang. Di sana dilayani mereka. Mereka mempunyai tikar, dikasih tikar. Butuh tikar mungkin ya. Dikasih tikernya dari api neraka. Mungkin kedinginan. Dikasih selimutnya api neraka. Itu balasan bagi orang-orang yang sombong, nggak mau pakai ayat Allah, bahkan ngeledek ayat Allah. Tidak boleh ada ayat suci di atas konstitusi, maka ayat konstitusi di atas segalanya, hukum buatan manusia di atas segalanya. Masya Allah. Kalau nggak mau taat dengan aturan negeri ini, maka keluar dari Indonesia. Indonesia ini milik Allah, bumi ini, alam semesta ini milik Allah. Kalau nggak mau pakai taat dengan aturan Allah, jangan minum air Allah, jangan menghirup udara Allah, jangan tinggal di bumi Allah. Ya beres lah, saya punya duit, saya mau ke Mars, maksudnya siapa? Kan gitu. Semua punya Allah, kalau nggak mau taat. Nanti dilayani, dikasih tikar neraka, selimut neraka. Untuk siapa? Kan gitu. Selimutnya neraka. Demikianlah kami beri balasan bagi orang-orang yang zalim. Sudah turun peringatan, dia menzolimi diri sendiri, nggak mau tunduk, patuh, taat. Mudah-mudahan kita yang ini nih. Dan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh. Kalau ini amal salah ya, meskipun bukan namanya si soleh, ya. Amal-amal soleh dan gitu. Maka orang beriman di Quran nggak boleh, nggak cukup iman kepada Allah tapi nggak sholat. Namanya amanu wa amilus salahah. Harusnya amanu wa amilus salihah. Beriman dan beramal soleh harus dua.
Iman kepada Allah nggak puasa. Iman kepada Allah ngambil barang orang. Iman kepada Allah ngomongin keburukan orang lain. Dan amal soleh, apa kata Allah? Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Kalau Allah merintah itu pasti kita sanggup. Tapi kok, ya Allah, saya kok diuji seperti ini? Pasti sanggup. Jawabannya ada yang tahu? Jawabannya? Tadi sudah bagus. Jawabannya di mana di Quran? Kalau sebesar apapun ujian pasti kita sanggup. Di ujung surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah paling terakhir ayat berapa? Ayo kurang dikit. Bener nggak 286? Ya, siapa yang bilang 286 tadi? Kurang apa pas? Nggak berubah. Nah ini baru punya pendirian. Ada orang, anak Ustadz bilang, bukan deh, bukan 286, 290 ditambah. Padahal bener. Kita seorang Muslim tidak boleh berubah siapapun yang bisa. Bener enggak? Salah kali. Mau berubah enggak? Berarti dia ngerti. Apa bunyinya? Ya, nggak apa-apa. Jadi gini ya, patokan. Walaupun siapapun yang isi, Anda salah. Kon 286, coba mikir deh. Jangan pernah berubah kalau kita sudah yakin itu benar. Asal benar itu dari Allah gitu ya. 286. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali kita mampu, sanggup. Ya Allah, begini amat. Si amatnya nggak begini-begini kan gitu. Ujiannya kok berat amat. Why me? Kata Allah, why not? Kenapa saya? Kenapa tidak? Kita yang mampu. Kok ada yang gantung diri? Coba, orang yang gantung diri itu dibisikin setan. Maaf ya. Orang yang gantung diri saat dia meninggal, nggak usah gantung diri. Di detik yang dia meninggal itu dia akan mati juga. Cuma begitu ujung ayatnya dibisikin setan. Ayat bisikan setan di mana? Ayat bisikan setan di mana? Di surat Al-Quran ayat terakhir. Surat apa itu? Surat An-Nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang berbisik-bisik di dalam dada manusia. Dari bangsa apa? Dari bangsa jin ke dalam bangsa manusia. Di sini. Kalau tetangga kita, anak teman kita, udah hari Kamis, sekali itu lagi. Udah, lebih baik kita ke kafe itu aja. Kita izin dari bos. Nah ini bangsa Nas. Kalau ada yang mengajak-ngajak keburukan itu, teman kita yang terbisiki setan. Baik ya, begitu. Kecuali pasti mereka sanggup. Ini Allah tuh adil, maha adil. Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Tapi namanya manusia, malul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang dia berbuat dosa, ya Allah, terus dia taubat. Dosa lagi, taubat. Ini boleh nggak begini? Taubatnya taubat sambal, makan bakso, sambal mana? Sial nih, sambal pedesnya. Makan bakso, nggak enak nih kalau nggak ada sambal. Pasnya taubat sambal gitu ya. Boleh tidak? Allah tidak menutup pintu taubat. Ada orang berdosa kemudian bertobat. Tapi jangan main-mainin ya. Taubatnya nasuha. Ternyata hilap lagi gitu. Kata Ustaz mah, apa-apa. Dosa terus saya taubat ya Allah. Terus dosa lagi. Begitu dosa lagi, nggak ada waktu dia taubat. Lompangan mana coba? Hati-hati, jangan main-mainin. Meskipun ayat Allah begini, maka bersegera wasari'u ila magfiratin, jangan tunda-tunda dosa itu. Ya Allah, banyak istighfar. Tahu istighfarnya Rasulullah berapa? Sehari, semalam 70 sampai 100 kali. Itu dijamin surga, nggak ada dosanya. Nah, kita banyak dosanya, cengir-cengir aja gitu. Banyak istighfar. Begitu dosa, taubat lagi. Taubatnya sungguh-sungguh. Kata Ustaz nggak apa-apa dosa, taubat. Nanti saya taubat kok.
dia kasih sempat tobat. Jangan main-main dengan jangan dosa ya. Allah bukakan tuh, wahai hambaku yang melampaui batas, dosanya nggak ketulungan. Ada yang pernah dengar Ustadz nyampein Riyadhus Shalihin bab tobat? Ada yang dengar apa? Ada orang membunuh 99 orang. Nah itu coba hadis riwayat Bukhari di kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama karangan Imam Nawawi Al-Bantani dari Batam. Bab tobat, Rasulullah menyampaikan ada orang bunuh 99 orang. Datang ke pendeta, saya telah membunuh 99. Masih ada tipe tobat tak? Enggak. Tujas cepet. Gitu. Datang ke orang alim, masih ada tipe tobat enggak? Iya. Allah Maha Pengampun. Cuma syaratnya pindah dari tempat maksiat ke tempat taat. Dipenuhin. Jalan melangkah belum sampai meninggal, turun malaikat rahmat mau ngambil. Datang malaikat azab, nggak bisa. Tapi kan dia udah taubat. Iya, tapi banyak dosanya, belum mau ibadah. Malaikat azab mau ngambil. Rame nih, berebut antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Datang malaikat tengah. Itu oleh Allah. Udah gini, jangan rame. Diukur jarak dari kampung taat ke kampung maksiat sampai kampung taat. Ternyata apa? Bedanya hanya sejengkal. Di catatan kaki itu ada keterangan bumi Allah minta menyesuaikan diri. Yang maksiat menjauh, yang taat mendekat. Bumi Allah kan gitu ya. Diambil. Orang yang banyak maksiatnya mau ke majelis ilmu, menuntut ilmu, udah bunuh 100 orang. Nah kita sudah ada di majelis ilmu. Pernah bunuh 1 orang nggak? Nggak pernah kan bunuh orang kan? Nggak pernah. Ada di sini. Maka seharusnya kita dimudahkan jalannya ke sini. Kan gitu. Melampaui batas. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengasih. Ya, mendahului pengasihnya dari azabnya. Pengasih. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik yang dibawa mati. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Saya dong, nggak ada dosa, nggak ada. Kata Rasulullah, kullu bani adamun khata'un. Setiap anak Adam tempatnya salah dan lupa. Wa khairul khata'un, sebaik-baik orang yang salah dan lupa, tawabun, tobat. Jangan diulangin. Kalau bermaksiat jangan diulangin tobatnya, naikin level imannya, tambah amal solehnya, tambah dekat dengan Allahnya. Maka setiap hari kita nabung, kita menitik, kita nabung untuk banyak amal soleh apa amal salahnya. Mulut kita ini banyak ngomong baik apa ngomong buruknya. Mata kita ini banyak melihat yang buruk apa lihat yang baiknya. Badan kita menutup aurat tidak. Lisan kita, semua itu akan jadi tabungan amal soleh apa amal salah. Kenapa kesini ke neraka banyak ya? Karena ke neraka itu dibumbui oleh hawa nafsu, dibumbui oleh yang indah. Jinah walaupun bayar, banyak yang jinah. Narkoba mahal, sholat itu nggak perlu bayar, puasa nggak perlu bayar. Haji bagi yang mampu, jarang yang mau. Sedikit, maka jadilah orang-orang yang sedikit. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin baik, semakin hari semakin taat, amal solehnya itu ditingkatkan. Dosa jangan ditambah, keimanan kita kepada Allah jangan dikurangi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan judul, kalau tadi kita sudah yakin Al-Quran itu adalah kalamullah, terus apa sih aktivitas kita agar kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang betul-betul kita yakini bahwa tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau bahasa anak-anak gundul Malaysia yang 2 itu, betulnya 3 kali, betul gitu ya. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Quran itu, cuman kalau ada yang bisik-bisik, jangan dengerin itu Ustaz. Banyak ayat-ayat yang nggak bisa pakai, berarti dia ragu.
berlaku hukumnya ya, bikin satu surat. Baik, begitu mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu Allah jaga, menjadi orang-orang yang selalu beramal soleh, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini amalan Rasulullah, nggak usah capek-capek nyari tasbih. Sebenarnya ini kita bawa tasbih ya. Kalau kita hitung sebenarnya Rasulullah beramal dengan ini, dengan jari ini, cukup. Baik, kita tutup pertemuan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau sharing atau bertanya. Kalau tidak, kami ucapkan selamat bekerja dan semangat bekerja. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Kamis yang akan datang. Gitu ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya. Oh, ini ada santapan. Semuanya tadi rohaninya. Silakan. Mau nanya? Oh, boleh kalau memang mau nanya. Tapi jangan lontar-lontaran. Ya. Kalau memang mau nanya.